Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-67 di Unpopular Way. Kita sudah masuk dalam minggu ini, Minggu Sengsara atau Holy Week, dan ditutup dengan Jumat Agung dan juga Paskah. Bagaimana dengan Jumat Agung dan Paskah kita di tahun ini? Bagaimana kita memperingatinya? Sudah siapkah kita? Teman-teman, Jumat Agung dan Paskah seringkali hanya jadi momen yang kita rayakan atau kita hayati tiap tahun. Kita tahu Yesus mati buat kita, bangkit buat kita, dan kita tahu kita harus bertobat, menanggalkan dosa-dosa kita, dan Yesus bangkit mengalahkan maut, dan kita diingatkan sekali lagi akan kasih Allah. Kita sudah tahu itu dan kita sudah sangat sering merayakan itu dari dulu. Tapi teman-teman, kebanyakan dari kita mungkin hanya sekedar menjadikannya penghayatan yang sekali saja terjadi setiap tahun, lalu kita kembali ke dalam kehidupan kita yang biasa dengan cara hidup yang seperti itu lagi. Kita terbuai akhirnya teman-teman hanya dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Karena kita tahu kita dapat rasa aman. Kita dapat jaminan keselamatan. Dan siapa yang nggak mau dapat keselamatan, dapat jaminan hidup yang kekal? Bukankah itu inti dari percaya sama Yesus? Bukankah itu yang kita tahu dari dulu? Bukankah percaya bahwa dia mati di salib buat kita, menebus kita, dan kita dapat hidup yang kekal? Itulah inti dari kehidupan kita. Teman-teman, tetapi seringkali masalahnya di sini. Masalahnya adalah kita senang mendapatkan karya kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi kita tidak mau atau jarang mau untuk hidup sama seperti Yesus. Kita senang mendapatkan hasil karya kematian dan kebangkitan Yesus. Tapi sedikit sekali yang mau hidup sama seperti Yesus. Teman-teman, kenapa? Padahal Yesus dengan datang ke dunia, Yesus itu sedang mengundang kita untuk hidup sebagai manusia, mengikuti sebuah jalan yang tidak populer, the unpopular way, yaitu jalan penderitaan. Yesus mengundang kita untuk hidup dengan cara yang tidak populer, baik di masa itu maupun bahkan tidak populer di masa kini. Suatu ketika Yesus pernah ngomong sama murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Lalu Yesus memberikan sebuah dorongan buat mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Lalu Yesus menutup dengan memberikan teladan dari dirinya sendiri. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Teman-teman, Yesus sedang menawarkan sebuah jalan hidup yang melawan arus, yang seakan-akan gak ada orang yang mau kejar itu. Di saat semua orang berjuang untuk mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu yang lebih banyak, Yesus memberi. Di saat orang-orang mementingkan dirinya sendiri, Yesus berkorban. Teman-teman, Yesus bisa nggak buat pamer dirinya sendiri dan bikin dirinya sendiri terkenal dan populer, ikut jalan yang orang-orang mau? Jelas bisa, dan bahkan gampang malah. Banyak orang mau ikut dia supaya disembuhkan, supaya dapat roti dan juga kenyang, roti gratis. Tapi Yesus lebih pilih jalan yang nggak populer, jalan yang jauh lebih susah. Itu dengan menderita. Dia dibenci oleh orang, difitnah oleh orang, dipermalukan oleh orang-orang. Teman-teman, di dalam hidup, kita berlomba-lomba hidup buat diri kita, bukan? Mimpi, cita-cita, tujuan kita. Kita pengen punya karir yang seperti apa, punya banyak uang. Makin lama kita harus makin tinggi dan makin sukses. Tapi teman-teman, justru Yesus punya rumus yang sama sekali berkebalikan daripada apa yang kita tahu selama ini. Yang makin merendahkan diri, itulah justru yang makin kedudukannya lebih tinggi. Yang makin berkorban, yang makin melayani, justru adalah orang yang paling besar. Teman-teman, ini bertentangan dengan cara hidup dunia atau bahkan cara hidup kita, naluri kita sampai saat ini. Naluri kita sebagai manusia, ya mana mau, siapa yang mau menderita? Kalau bisa menolong diri sendiri, kalau bisa kita hidup untuk diri sendiri, bukankah lebih baik? Dan Petrus mungkin mewakili setiap kita ketika dia ngomong ke Yesus di dalam Matius 16. Ketika Yesus berkata bahwa dia harus menderita, dia harus diserahkan, Petrus nggak terima. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Respons Petrus mewakili kita semua yang kerjaannya ikut jalan, yang maunya enak, yang tidak mau menderita. Itulah kita sebagai manusia.
Dan itulah siapa kita seringkali sebagai orang Kristen. Teman-teman, kita sudah kehilangan artinya dari mengikut Yesus. Bagi kita mungkin ikut Yesus dikurangi maknanya hanya sekedar kamu datang ke gereja, melayani Tuhan, ikut Tuhan selama hidup kita aman-aman saja. Akhirnya orang bahkan tidak bisa membedakan kenapa orang menjadi orang Kristen. Gak ada jauh beda kok dengan orang-orang lain. Teman-teman, justru jalan yang Yesus tempuh adalah jalan yang radikal. Jalan yang gak mudah. Dan bahkan jalan kematian sampai mengorbankan dirinya sendiri. Teman-teman, mari kita bertanya, mungkinkah selama ini kita ikut Tuhan dengan cara yang salah? Yesus selalu memilih jalan yang melawan arus, jalan yang gak populer, tapi dia tahu itu jalan yang terbaik. Tapi dia tahu ini demi keselamatan kita. Maka seharusnya sekarang kita sebagai pengikut Tuhan juga harusnya mengikuti jalan yang tidak populer itu. Teman-teman, coba kita pikirin sendiri. Kalau guru kita, Tuhan kita, jalannya adalah jalan penderitaan melawan arus yang gak populer, kenapa gaya hidup kita berbeda? Kenapa kita lebih suka hidup buat diri sendiri? Kenapa kita lebih suka mengorbankan orang lain daripada berkorban? Kenapa kita tidak suka mengasihi dan kita lebih suka membenci? Thomas Kempis pernah berkata seperti ini, teman-teman. Yesus punya banyak sekali yang mencintai kerajaannya, tapi sedikit yang mau memikul salibnya. Dia punya orang-orang yang menginginkan, rindu akan kenyamanannya, tapi sedikit yang rindu akan penderitaannya. Semua ingin bersuka cita di dalam Yesus, tapi sedikit yang mau menderita buat dia. Ada banyak yang mengagumi mujizatnya, tapi hanya sedikit yang mau menanggung, mengikut dia di dalam salib yang memalukan itu. Teman-teman, kalau kita mau hidup yang diubahkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus di momen Jumat Agung dan Paskah tahun ini, itu berarti harus ada perubahan yang radikal dari cara kita hidup. Nggak boleh lagi sama. Dan ini berlaku untuk seluruh bagian hidup kita, dalam cerita hidup kita masing-masing. Ketika misalnya teman-teman kita menyontek, mau nggak kita tetap jujur? Ketika ada banyak orang tujuan hidupnya cuma demi banyak uang, demi menggedutkan diri sendiri, kamu berani nggak bayar harga serahin hidupmu buat Tuhan? Ketika ada banyak orang yang menyakiti kamu, berani nggak kamu belajar tidak membalas dan mengampuni? Teman-teman, kita selalu dipanggil untuk berbuat yang tidak populer, berbuat yang kayaknya berkebalikan dengan apa yang orang sekarang ajarkan. Dan itulah jalan Yesus, jalan yang nggak populer. Di situ kita bisa disakiti, dibenci, gak disukain orang. Tapi justru itulah jalan yang worth it. Itulah jalan yang sejati. Kenapa? Karena kita mengikuti Yesus. Dan disitulah, di jalan yang tidak populer ini, kita menemukan Yesus yang sudah mati buat kita. Walaupun dia mengikuti jalan yang tidak populer itu. Teman-teman, di momen Jumat Agung dan Paskah, kita diingatkan lagi. Kenapa kamu mau ikut Yesus? Kenapa kamu mau ikut Yesus? Dan kalau kamu memang mau ikut Yesus, bersediakah kamu mengikuti jalan yang tidak populer ini? Teman-teman, Tuhan mengundang kita untuk tidak lagi sama di momen Jumat Agung dan Paskah ini. Maukah kita hidup dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak populer? Bukan hidup yang mengikut arus, tetapi melawan arus. Maukah kita? Karena itu teman-teman, mari coba kita tanyakan dalam hidup kita dan teman-teman kita beberapa hal. Yang pertama, coba kita tanyakan, kalau kamu melihat hidupmu dan hidup orang-orang Kristen di sekitarmu, misalnya komunitas di gereja, sekolah, teman-teman Kristen, maupun keluargamu yang percaya, apakah menurutmu mereka, atau kamu juga, sudah mengikuti jalan Yesus yang tidak populer ini? Kalau kamu sekedar survei gitu ya, atau lihat orang-orang yang ada di sekitar kamu, bahkan kamu sendiri. Menurutmu, apakah orang-orang Kristen sekarang sudah mengikuti jalan Yesus yang tidak populer itu? Kalau belum, kenapa? Dan yang kedua, teman-teman, Yesus berkata bahwa jika seorang mau mengikut dia, maka ia harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Teman-teman, coba pikirkan bagaimana syarat-syarat ini bisa kamu lakukan dalam konteks hidupmu secara konkret. Bagaimana arti menyangkal diri dalam hidupmu? Apa yang harus kamu sangkal sekarang? Mungkin cerita hidupmu beda-beda. Mungkin itu gengmu, mungkin itu orang sekitarmu, mungkin itu kenyamananmu. Memikul salib-salib apa yang harus kamu pikul buat Tuhan sekarang? Dan kemana kamu mau ikut Tuhan? Coba ceritakan bagaimana perkataan Yesus, syarat-syarat ini bisa berlaku dalam hidupmu secara spesifik.
Dan yang terakhir teman-teman, coba baca kembali Markus 10 ayat 45 yang tadi. Baca kembali secara perlahan, mungkin baca di kelompokmu, dan coba hayati. Teman-teman, bagaimana kamu menghayati perkataan Yesus ini di momen Jumat Agung dan Paskah? Bagaimana kamu menghayati Yesus yang berkata, karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimanakah kamu akan menghayati kasih dan jalan Yesus ini di dalam kehidupanmu secara pribadi di momen Jumat Agung dan Paskah ini? Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita bisa hidup bukan hanya sekedar ikut Yesus, tapi menjadi pengikut Yesus yang setia, yang mengikuti jalannya. Tuhan menolong dan memberkati kita. God bless you all.